Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam interaksi kawan-kawan. Jadi, hari ini selesai saya pulang kerja, saya pun berniat untuk berkebun di ladang saya di dekat rumah saya. Oke guys, ini penampakan ladang saya. Alhamdulillah, walaupun tidak terlalu lebar, tapi menurut saya ini cukup luas. Sehingganya bisa menjadi kesibukan saya di waktu-waktu yang luang. Oke guys, ini saya rencana ini sore untuk berkebun. Cuman lantaran berhubung ini saya pepeda jarang digunakan. Jadi setiap saya turun ke kebun saya perlu mengasahnya dengan tujuan supaya parang ini bisa tajam. Menurut orang tua, tujuan mengasah parang supaya membuat parang itu tajam sehingga dapat mengefektifkan pekerjaan kita. Jadi saya pernah menelusuri atau pernah meneliti, saya pernah mendapatkan buku yang menuliskan bahwa jika kita mengasah parang, kita dapat menghemat berkisar 60% tenaga kita. Jadi ketika kita bekerja yang harusnya kita mengeluarkan 100% kekuatan kita agar pohon tersebut bisa tumbang, namun jika kita sudah mengasah parang tersebut, dia akan berbentuk menjadi tajam yang menyebabkan tenaga kita bisa hemat 60%. Coba itu. Jadi guys, bahasa parang itu penting sekali karena supaya dapat bisa menghemat tenaga kita yang kita gunakan nanti ketika kita sudah dalam proses berkebun. Mungkin zaman sekarang sudah jarang terlihat mengasah parang model seperti ini. Ini memang cara tradisional. Terkenal cara ini di tahun 1977. Jadi memang untuk zaman sekarang cara seperti ini sudah jarang kita jumpai di halayak ramai. Oke guys, ini saya sementara mengasah parang. Tadi pada saat sebelum step ini, saya mengira bahwa parang ini sudah tajam. Ternyata pas diuji coba ternyata masih tumpul, makanya saya merubah posisi dan saya tetap mengasahnya. Jadi guys, dalam mengasah parang ini feeling kita harus dipentingkan. Sembari kita mengetes ketajaman parang dengan mengikiskan kulit jari kita di daerah tajam. Bila jari kita sudah berasa seperti ada getaran strom, maka itu salah satu tanda bahwa parang itu sudah cukup tajam dan sudah siap digunakan di medan perkebunan. Oke guys, saya masih uji terus menerus sampai mendapatkan hasil yang saya maksud. Jadi guys, kurang lebih begitu. Ternyata memang belum kelar-kelar ini perkara bahasa. Ini luar biasa menurut saya. Oke, sudah mendekati menurut saya. Oke, sudah selesai. Kita menyimpan barang batu asanya. Oke, ini penampakan setelah diasah parangnya. Oke, selanjutnya kita langsung terjun ke medan perkebunan. Oke, kita mulai eksekusi daun-daun yang kering di pohon pisang. Tujuannya ini agar supaya
membuat pertumbuhan pohon pisang menjadi maksimal. Karena ibarat kata, bila ada pohon yang kering itu, nutrisi yang diserap oleh pohon tersebut akan terbagi ke pohon yang kering. Makanya nanti efeknya akan menimbulkan nutrisi yang diserap oleh pohon pisang tersebut kurang maksimal. Makanya dalam menanam pohon pisang ketika dia sudah tumbuh, menghilangkan dedaunan yang kering itu wajib. Oke guys, inilah seni dalam berkebun, yaitu memotong-motong. Jadi untuk berkebun ini banyak manfaatnya. Selain tumbuhan kita menjadi sehat-sehat, tanaman kita menjadi subur, kita juga mendapatkan manfaatnya, yaitu keringat kita bercucuran, kemudian lemak-lemak yang melekat di dalam tubuh-tubuh kita bisa terbakar. Tujuannya dibakar agar merubah lemak tersebut menjadi kalori atau yang bisa dibentuk menjadi sebuah energi yang bisa membuat tenaga kita berlipat ganda. Makanya mungkin di luar sana mengenal bahwa lemak itu buruk. Ternyata lemak jika dimanfaatkan dengan baik dan pada tempatnya, lemak itu sangat berguna untuk kehidupannya orang semua sebagai manusia. Oke guys, ini saya sementara memotong tumbuhan liar. Tumbuhan liar ini dia kadang... Oke guys, mohon maaf tadi anak buah ada berpanggil. Torang lanjut lagi. Torang lanjut lagi. Ini tanaman liar ini dia memang tumbuh kadang tidak sesuai dengan kehendak atau keinginannya torang sebagai pemilik perkebunan. Jadi memang manfaat dari kita untuk mengontrol lahan kita ialah agar menghilangkan tanaman-tanaman liar yang menurut kita tidak sesuai atau yang tumbuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tujuannya kembali lagi agar supaya pertumbuhan atau penyerapan tumbuhan yang kita maksud atau yang kita kehendaki itu bisa maksimal. Jadi memang perlu. Jadi guys, pembersihan perkebunan itu wajib dilakukan secara rutin. Karena itu tadi kadang bukan hanya sekedar terbagi nutrisi, tetapi kadang ada juga rumput yang bisa mengakibatkan tumbuhan kita menjadi mati. Jadi ini adalah salah satu pencegahan agar supaya tumbuhan kita menjadi aman dan bisa menghasilkan hasil panen yang maksimal. Oke guys, Metua ternyata ada basuruh saya untuk pemotongan pohon pepaya tadi. Dia bilang untuk ujung pepayanya diambil agar supaya bisa kita olah menjadi salah satu sayur atau lauk, bisa dijadikan lauk pauk untuk kita bisa konsumsi. Oke guys, jadi istri saya mengarahkan agar supaya mengambil bagian pucuknya. Mungkin teman-teman tahu pucuk pepaya itu, pohon pepaya bagaimana. Ini guys hasil panen hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata memang manfaat perkebunan itu sangat baik. Oke guys, sampai jumpa.